Acara selanjutnya yaitu sambutan Mabigus sekaligus pembukaan PGP dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Kasemalang, yaitu Bapak Andi Mulyono SP. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang saya hormati, anak-anak sekalian, calon siswa baru SMK Kasemalang, dan sekarang alhamdulillah kita dapat bisa berkumpul kembali dalam rangka pengenalan pergerakan pramuka, gerakan pramuka. Pada hari ini walaupun kita melaksanakan secara daring, insya Allah kita punya hikmahnya, punya kegiatan seperti ini. Ya, Bapak tidak berikan panjang lebar, pada intinya ini merupakan pengenalan pergerakan pramuka di sekolah kita. Alhamdulillah, terima kasih terutama orang tua siswa yang mendampingi dalam kegiatan ini. Sekali lagi mohon maaf kenapa dilakukan secara daring ini, karena pada masa kita ini bahwa kita mempunyai daerah yang ada katakan zona merah, zona kuning, zona oranye seperti itu, kita harus dilakukan secara daring. Nah, untuk itu Bapak tidak memberikan begitu panjang lebar, pada intinya mudah-mudahan pengenalan gerakan pramuka ini dapat berjalan lancar. Dan pada hari ini juga Bapak akan membuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengenalan gerakan pramuka SMK Negeri Kasemalang Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membuka sekaligus memberikan sambutannya. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Satya Dharma oleh seluruh peserta.
Baik, selanjutnya pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Jamaluddin SPDI. Kepada Bapak Jamaluddin SPDI kami persilahkan. Di sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan acara PGP hari ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, baik lahir maupun batin, dan semoga Allah segera mengangkat penyakit COVID-19 ini supaya kita tetap sehat, aman, dan tentram. Marilah kita sejenak menundukkan kepala kita kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan penyakit ini segera hilang dari muka bumi ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma gfir lana dunubana wa limasyaihina wal ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka. Allahumma anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ke materi dari kakak-kakak pramuka, kakak-kakak pembina pramuka, kita akan ada foto dulu ya, foto bersama dulu ya. Mohon dibuka semuanya kameranya. Sudah dibuka semuanya? Tetap. Dibuka dulu semuanya, para peserta. Kameranya buka semuanya, buka mic-nya ya. Oke. Ya, silakan ambil posisi yang paling tampan, yang paling cantik. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Elsa Suci belum keluar tuh. Nah, oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. Ya. Imam, Raihan, Al-Ghifari belum muncul, Apriandi, Ruli, Rizky, Taufik Hidayat, Devi belum keluar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke sesi acara. Oke, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu
penyampaian materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Kakak Muhammad Salim. Kepada Kakak Muhammad Salim, kami persilahkan. Di mana? Iya, laptop iya. Takut listriknya habis baterainya. Tiba-tiba aja siap. Kameranya yang mana ini, Pak? Udah connect. Udah. Oh, ya. Ya bisa baca juga. Perkenalkan dulu profil. Ya, pemateri kali ini, pemateri yang pertama yaitu adalah Bapak Muhammad Salim, lahir Subang 21 Mei 1994. Alamatnya di Kampung Sukamulya, RT 13, RW 03, Desa Cidadap, Kecamatan Pagaden Barat, Subang. Agama Islam, pendidikan terakhir S2 Ilmu Hukum, UIN, SGD Bandung. Wah, keren sekali Bapak ini ya. Pengalaman organisasinya beliau adalah DKC Subang tahun 2014-2021, DKD Jawa Barat tahun 2018 sampai 2020, dan juga Pusinfo Puarda Jabar tahun 2020 sampai 2025, dan juga Karang Taruna Kabupaten Subang tahun 2019 sampai 2024. Kegiatan kepramukaan yang telah diikuti beliau yaitu Pertiwana Nasional 2014, Peransaka Nasional 2015, Jambore Nasional 2016, Perti Dirgantara Nasional 2016, Pentaloka Sakra Kencana Nasional 2017, Raimuna Nasional 2017, Kemnaskes 2019, Pertikawan Nasional 2019, Perti Kencana Nasional 2019, dan penghargaan kepramukaan yang pernah diraih sama beliau yaitu penerima rencana terbang layang TNI AU 2016, Pramuka Teladan Nasional 2017, penerima rencana Survival TNI AU 2017, dan penerima rencana Scuba TNI AL. Wah, panjang sekali ya. Beliau ini sangat keren sekali. Boleh langsung saja memberikan materinya, Bapak? Kepadanya kami persilahkan. Oke. Baik, terima kasih Kak sudah mengizinkan saya untuk berbagi bersama adik-adik pramuka, calon anggota pramuka, mungkin calon anggota pramuka penegak di gugus depan Pangkalan SMK Negeri 1 Somalang. Nah, pada kesempatan ini mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam pramuka. Oke, baik, terima kasih. Kakak ingin mendengar suaranya, mudah-mudahan semuanya masih pada aktif. Coba speakernya dibuka dulu. Minta kekompakannya untuk 2 kali tepuk pramuka. Kita coba dulu. Oke, siap ya semuanya ya. Ataupun misalkan kalaupun masih di mute tetap tepuk pramuka. Kita coba. Oke, 2 kali tepuk pramuka. Oke, cukup. Nah, mudah-mudahan yang masih pada di rumah yang ngantuk-ngantuk karena tepuk
pramuka kita masih bisa kembali beraktivitas, kita masih tetap sehat, bugar, karena di dalam tepuk pramuka itu mengandung arti yang begitu sangat dalam. Jadi kalau misalkan adik-adik hitung tepuk pramuka itu kan prok. Nah, itu ada berapa kali tepukan? Itu kurang lebih ada 13. Ya, 13 itu memfilosofikan yaitu adalah kode etik gerakan pramuka, 10 dasa dharma dan 3 trisatya. Ada lagi kalau kepanduan dunia namanya scout clap. Prok. Nah, itu kalau misalkan tepuk pramukanya dunia mah beda sama kita. Kalau misalkan kita salam pramuka. Nah, kalau misalkan di dunia itu bukan salam pramuka, tapi ketika kita bertemu dengan panduan dunia cukup hanya dengan seperti ini saja. Ya, dengan seperti ini saja ini melambangkan kalau kita itu salam pramuka. Nah, kalau misalkan di panduan dunia, kalau misalkan nanti suatu waktu nih adik-adik mengikuti kegiatan internasional ya, amin. Nah, dengan seperti ini saja itu berarti adalah anak pramuka. Ya. Terus kemudian untuk tepuk pramuka juga ada scout clap, prok, seperti itu. Oke, tadi sudah dijelaskan sebelum saya masuk ke materi sedikit berbincang buat adik-adik semua nih. Karena bagi kakak pramuka itu merupakan hobi, ya bukan hanya sekedar ekstrakurikuler. Jadi kalau misalkan kalian hobinya sepak bola, voli, dan lain sebagainya, nah pramuka juga itu bisa menjadi bagian daripada hobi. Karena apa? Karena mungkin kalau misalkan ketika berbicara pramukanya hanya di tingkat sekolah, adik-adik mungkin hanya merasakan persami, ya perkemahan Sabtu Minggu, terus kemudian ada perjusa, perkemahan Jumat Sabtu dan lain, cuman gitu-gitu doang gitu. Paling kemah di tingkat kecamatan skalanya hanya beberapa sekolah. Tapi kalau misalkan kita coba lihat adik-adik aktif di pramuka, jangan tanggung, terjun secara langsung. Ya ikuti tahapannya, mulai kalau misalkan sekarang dari penegak, ikuti bantaranya, ikuti laksananya, sampai pada akhirnya adik-adik mengikuti beberapa kegiatan besar di tingkat kabupaten, ya pestanya itu ada Raimuna cabang, terus kemudian di tingkat daerah ada Raimuna daerah skala provinsi, dan yang terakhir di tingkat nasional itu ada Raimuna nasional. Nah di tingkat internasionalnya itu adalah Rapermud. Ya terakhir diselenggarakan itu di Selandia Baru. Bapak kakak juga belah mana eta Tanjung Siang tah, belah mana Kasamalang eta Selandian Baru teh ya. Pokoknya jauh. Terus kemudian ya mungkin untuk skala penggalang ya biasanya Indonesia suka mengirimkan nanti kegiatan kalau misalkan adik-adik punya modal besar, nanti komunikasi saja sama kakak. Kak mau ikutan tahun 2023 itu ada kegiatan Jambore Dunia atau World Scout Jambore, tempatnya di Korea Selatan. Itu perkumpulan pramuka seluruh dunia. Ya Indonesia hungkul anu namana gerakan pramuka. Kalau misalkan di kepanduan lain bahasanya kan kalau untuk Malaysia ada namanya Persekutuan Pengakap. Terus kemudian India nama pramukanya The Bharat Guide Scout Association. Terus kemudian di Singapura ada Singapore Scout. Terus kemudian di Amerika ada Boy Scout of America dan lain sebagainya. Banyak. Beda-beda negara otomatis beda-beda sebutan. Hanya saja yang membuat hebatnya Indonesia, anggota pramuka terbesar atau anggota kepanduan terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Kenapa? Karena pramuka di Indonesia itu wajib masuk ke dalam dunia pendidikan. Dimasukkan malahan sekarang itu diperkuat oleh Permendikbud menjadi bagian daripada kurikulum. Jadi wajib untuk mengikuti pramuka mah. Ya walaupun hanya 1 minggu 1 kali. Karena apa? Karena gerakan pramuka atau kepramukaan itu masuk ke dalam nilai rapor. Jadi kalau misalkan adik-adik nanti pramukanya tidak aktif, dalam artian setiap kegiatan ekstrakurikuler wajib tidak masuk, otomatis nilai kepramukaannya itu tidak akan terisi dan tentu nanti akan jadi bahan pertanyaan. Kenapa? Ya, alasannya kenapa pramuka bisa menjadi bagian daripada kurikulum? Dimasukkan ke dalam mata pelajaran lah, disatukan sama muatan lokal. Di sana ada ekstrakurikuler wajib. Ya, karena pada saat tahun 2010, pada saat itu ya yang dicetuskan oleh Bapak
revitalisasi gerakan pramuka, Presiden SBY beliau menginstruksikan untuk memperkuat payung hukum gerakan pramuka bukan hanya sekedar keputusan presiden, melainkan di dalam undang-undang. Nah, alasannya apa? Karena menurut Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, Pak SBY disebutkan bahwa salah satu atau satu-satunya yang dapat memberantas permasalahan kaum muda itu adalah gerakan pramuka. Ya, di pramuka kita menjadi aktif. Di pramuka itu tidak akan ada yang namanya menggunakan baju pramuka tiba-tiba tawuran. Malah ya, kecuali misalkan apruk-aprukan ke kebun neangan singkong, neangan sampel, itu mah emang pegawaian pramuka, tapi ulah aya kudu ngambil nu batur mah ya. Nah, kegiatan perkemahan memang seperti itu, penjelajahan. Ya salah satunya kegiatan perkemah itu kan karakter. Ya, penguatan mental. Kita bisa mandiri. Kita nggak masak, otomatis kita nggak makan. Ya, mencari jejak itu ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita tersesat, ketika kita salah jalan, otomatis kita harus mencari jalan keluar. Bagaimana? Bukan hanya dalam kehidupan itu, dalam bukan artian ketika kita hanya jalan saja, tapi ketika kita menemukan sebuah permasalahan, seorang anak pramuka itu kreatif. Mereka akan tetap menemukan bagaimana caranya untuk keluar dari masalah tersebut. Ya, bukan dihindari, tapi dihadapi anak pramuka, karena anak pramuka menyukai tantangan. Seperti itu ya, sedikit dulu yang kakak sampaikan sebelum masuk materi nih. Nah, tadinya kakak ingin menampilkan sebuah PowerPoint, cuman karena materinya pun sama dan daring ya, kirain tuh sekalipun ya kalau misalkan di kota mungkin lebih ketat banget ya protokol kesehatan. Kalau misalkan mungkin di daerah mah ya sekalipun daring mungkin masih tetap bisa gitu. Ya makanya kakak dipanggil ke sini tuh kirain tatap muka paling alhamdulillah masih ada yang antusias awal berpikir seperti itu, tapi ternyata tetap saja ya walaupun di daerah juga kita masih harus tetap daring. Ya mudah-mudahanlah dengan ikhtiar kita sebagai masyarakat mematuhi aturan daripada pemerintah menjalankan PPKM level 3 dan 4 ini bisa cepat selesai pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia. Amin. Oke, baik, langsung saja buat adik-adik, kakak di sini materi MPLS ini memang secara garis besar kakak mendapatkan materi dari secara keseluruhan yang diinstruksikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, ada beberapa yang memang harus disampaikan ya terkait materi kepramukaan dalam pengenalan gerakan pramuka di MPLS ya, baik itu tingkatan penggalang, penegak ataupun tingkatan siaga. Ya, karena kakak di sini tingkatannya penegak, otomatis kakak akan berbicara tentang kepenegakan. Nah, berbicara tentang pramuka, apa sih yang dimaksud dengan pramuka? Oke, silahkan unmute kalau misalkan ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pramuka. Ada nggak yang tahu apa yang dimaksud dengan pramuka? Atau ada yang pernah mengikuti kegiatan pramuka sebelumnya? Pas SMP, pas SD? Oke, pada hadir kan ya ini ya? Di depan HP atau laptopnya masing-masing ya, nggak sambil tidur dan lain sebagainya. Nah, pramuka itu ketika pertama kali datang ke Indonesia dibawa oleh Bapak Kiai Haji Agus Salim dengan namanya apa? Bukan pramuka pada saat itu, tapi kepanduan. Nah, tapi sebelum daripada kepanduan itu ada yang namanya Patchpinder. Nah, itu di zaman POC. Ya, zaman POC mah kita mah bagian zaman mana, meureun itu udah lama sekali. Zaman POC itu ada namanya Patchpinder. Cuman karena mungkin itu adalah kepanduan POC, ya dalam artian kepanduan negara lain tidak dipraktekanlah di Indonesia. Yang dipraktekkan itu adalah hasil ilmu yang dibawa oleh Kiai Haji Agus Salim ke Indonesia dengan nama kepanduan. Nah, dari pendidikan kepanduan itulah ternyata menginspirasi beberapa tokoh di Indonesia hingga pada akhirnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang mengatasnamakan pasukan atau garda terdepan pengawal daripada keraton itu namanya adalah pramuka, dengan pengertiannya prajurit
di muka. Jadi prajurit di muka berarti dalam artian pasukan yang ada di paling depan atau garda terdepan pasukan keraton itu namanya pramuka pada saat itu. Ya, tetap dilatih kepanduan dan lain sebagainya. Ya, organisasi kepanduan itu nanti sama kakak akan dijelaskan ketika menjelaskan secara internasional. Nah, terus kemudian ketika memang si Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini menganggap kalau misalkan ini bagus ternyata diterapkan di Indonesia. Nah, tepat pada tanggal 14 Agustus tahun 1961, pada saat itu Presiden Republik Indonesia pertama, Bung Karno, menyerahkan Panji Gerakan Pramuka karena dirasa kontribusi pramuka terhadap negara itu sangatlah banyak. Nilai nasionalisme, patriotismenya ternyata luar biasa. Terus kemudian dapat melatih mental daripada anak-anak muda. Terus kemudian kadar-kadar pramuka itu ternyata tidak loyo-loyo. Yang seperti halnya diharapkan oleh Bung Karno. Dijadikanlah organisasi yang di bawah naungan keputusan Presiden nomor 238 tahun 61 pada saat itu. Diberikan si bendera Panjinya itu oleh Bung Karno kepada Insinyur Haji Juanda yang menerimanya dan yang menandatangani naskah MOU atau perjanjian daripada Presiden kepada Ketua Kuartir Nasional pertama, yaitu adalah Insinyur Haji Juanda. Jadi ketika nanti adik-adik menemukan sebuah soal di tugas misalkan, atau ketika kita sedang ikut berlomba, nah yang pertama yang disebut Bapak Pandu Indonesia, ya Bapak Pandu Indonesia, ingat Bapak Pandu Indonesia itu adalah Kiai Haji Agus Salim. Terus kemudian Bapak Pramuka Indonesia Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Dan kalau misalkan Ketua Kuartir Nasional Pramuka yang pertama yaitu Insinyur Haji Juanda. Jadi ketiga orang ini mempunyai peran masing-masing. Ya. Tapi yang tetap diperingati di Indonesia, ya bukan hanya Bapak Pandu Indonesia, mungkin pada tanggal 14 Agustus ya Kiai Agus Salim. Nah, ada Bapak Pramuka Indonesia, peringatannya itu ya karena dulu ketika Haji Agus Salim namanya masih kepanduan. Kalau sudah Insinyur Sri Sultan Hamengkubuwono itu gerakan pramuka. Jadi setiap tanggal sekarang itu kurang lebih berapa kemarin tuh? Ini baru disahkan itu kemarin. Ya bulan Maret itu dijadikan sebagai peringatan 22 Maret kalau nggak salah atau 29 Maret itu dijadikan sebagai Hari Bapak Pramuka Indonesia. Nah, pelaksanaannya di mana? Yaitu di adat Keraton Jogja ya di sana. Jadi kalau misalkan ada ritual-ritual khusus ya karena memang itu masih daerah istimewa Yogyakarta kan di bawah keraton daripada Yogyakarta sendiri. Nah, salah satu putrinya yang sampai dengan saat ini eksis di dalam gerakan pramuka namanya GKR Mangkubumi, Gusti Kangjeng Ratu Mangkubumi. Itu masih menjabat sebagai Wakil Kuartir Nasional Bagian Lingkungan Hidup kalau nggak salah, ya GKR Mangkubumi. Nah, lanjut kita ke tingkat internasional.